Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini masih di dalam kitab Korintus, yaitu di 1 Korintus 3 ayat 10-23 dengan judul perikop dasar dan bangunan. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikku. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, dalam ayat yang baru saja kita baca, Paulus menggunakan perumpamaan tentang pendirian suatu bangunan. Dalam suatu bangunan pekerjaan Allah di dalam gereja, Yesus Kristus harus menjadi dasar fondasinya. Dengan kasih karunia Allah, Paulus telah meletakkan dasar tersebut di dalam jemaat di Korintus. Karena itu dia berharap supaya semua jemaat juga meletakkan seluruh pelayanan mereka di atas dasar yang sama. Karena walaupun mereka memiliki banyak karunia, tetapi jika mereka meletakkan dasar pelayanan mereka di atas kesombongan, iri hati, atau kepentingan diri sendiri, maka fondasi pelayanan pun akan menjadi rapuh. Kemudian setelah menjelaskan Yesus sebagai dasar fondasi yang kokoh dari sebuah pelayanan, Paulus juga menjelaskan hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana mereka membangun di atas fondasi tersebut. Apakah jemaat membangunnya dengan emas, perak, atau batu permata yang termasuk bahan yang tahan api, ataukah mereka membangunnya dengan kayu, rumput kering, atau jerami sebagai material yang mudah terbakar? Nah, melalui penggambaran ini, Paulus ingin menjelaskan mengenai pentingnya kualitas karakter yang harus mereka miliki, yaitu dalam melayani, semua jemaat harus melakukan pelayanannya sesuai dengan firman Tuhan dan memiliki kualitas karakter seperti Kristus. Saudara yang terkasih, nasihat Paulus untuk jemaat di Korintus juga berlaku bagi kita sekarang. Sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Yesus sebagai dasar fondasi pelayanan kita, baik itu pelayanan di dalam gereja, pelayanan di antara sesama anggota tubuh Kristus, ataupun di dalam keseharian kita. Selain itu yang tidak kalah penting, kita pun harus melakukan pelayanan ataupun pekerjaan kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah, sehingga kualitas karakter kita akan semakin dewasa. Mari kita selalu meminta kekuatan dari Allah dan bimbingan dari Roh Kudus agar dimampukan untuk melakukan kebenaran ini dan hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, di atas fondasi apakah saudara meletakkan pelayanan saudara selama ini?
Apakah saudara meletakkan pelayanan saudara di atas dasar kesombongan, iri hati, atau kepentingan diri sendiri? Bagaimanakah cara saudara membangun di atas fondasi tersebut? Apakah saudara melakukan pelayanan sesuai dengan pemikiran saudara dan bukan firman Allah? Jika iya, maka marilah mengambil waktu dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan cara pandang saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara, sehingga saudara dapat menjadikan Yesus sebagai dasar fondasi pelayanan saudara. Dan mari berdoa agar Roh Kudus menuntun saudara untuk melakukan pelayanan ataupun pekerjaan saudara sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani saat ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Melalui nasihat Paulus, kami diingatkan bahwa dalam setiap kehidupan kami, baik itu pelayanan kami, keseharian kami, dan berbagai hal yang kami kerjakan, kami mau menjadikan Yesus sebagai dasar fondasi yang kokoh untuk kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk berhikmat, mampu untuk membangun dengan baik di atas fondasi tersebut, dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.